Walter yang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun mendengar percakapan Andi Rewa dengan Ibnu Komar. Air matanya kembali mengalir deras. Dia tidak pernah menyangka kalau nasibnya akan begitu tragis. Dia berpikir bahwa dirinya adalah seekor singa yang datang untuk menguasai Makassar, sebuah kota yang dianggapnya remeh. Dia bahkan tidak memandang Desi sebagai apa-apa, hanya berniat menjadikannya mainan sekaligus memeras nilai manfaat dari Desi. Namun, siapa yang menyangka bahwa di kota ini ada seseorang seperti Andi Rewa, seorang pria yang dengan kekuatan besar dan metode yang sangat kejam. Penyesalan memenuhi hati Walter, tetapi penyesalan tidak bisa mengubah apapun. Sejak dia memutuskan untuk meracuni ayah Desi, nasibnya sudah ditentukan. Tidak lama kemudian, Ibnu Komar tiba di kamar perawatan dengan anak buahnya. Saat Walter melihat Ibnu Komar, dia merasa seolah-olah melihat hantu. Sebelumnya, dia hanya berkomunikasi dengan Ibnu Komar melalui panggilan suara chat, dan Walter hanya tahu bahwa Andi sedang berbicara dengan anak buahnya. Tetapi dia tidak tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Namun, begitu dia melihat Ibnu Komar, seluruh tubuhnya seolah disambar petir. Walter secara refleks bertanya, Tuan Ibnu Komar, kenapa kau ada di sini?" Saat pertama kali tiba di Makassar, Walter pernah secara sukarela mengunjungi Ibnu Komar sebagai bagian dari etika dasar. Dia tahu bahwa Ibnu Komar adalah perwakilan keluarga Rewa di kota Makassar dan dianggap sebagai orang dengan pengaruh paling kuat di kota ini. Karena dia baru saja tiba, dia merasa penting untuk memperkenalkan diri. Namun, kunjungan itu hanya terjadi sekali. Dalam pandangan Walter, Ibnu Komar adalah simbol puncak kekuasaan di Makassar. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Ibnu Komar akan muncul di tempat ini. Ibnu Komar menatap Walter dengan senyum penuh arti dan berkata, "Walter, bukankah ketika terakhir kali kau bertemu denganku, kau mengatakan kalau kau sangat mengagumi keluarga Rewa? Nah, pria di depanmu ini adalah Tuan Andi Rewa, putra keluarga Rewa." Walter merasa seolah-olah jantungnya dilindas oleh kereta api berat berulang kali. Apa? Dia bergumam, kaget di dalam hatinya. Aku telah membuat marah putra keluarga Rewa. Oh tidak, seberapa bodohnya aku hingga berani membuat marah putra keluarga Rewa. Kekuatan keluarga Rewa setidaknya puluhan kali lipat lebih kuat dibandingkan keluarga Hogwarts. Menyadari hal ini, Walter akhirnya memahami betapa menyedihkannya dan konyolnya dirinya sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa begitu dia tiba di Makassar, selama dia menghindari Ibnu Komar, dia bisa bertindak sesuka hati. Siapa yang mengira bahwa dia justru langsung menabrak putra keluarga Rewa? Karena itu, dia mulai menampar wajahnya sendiri dengan keras, dan sambil menangis dia berkata, "Tuan Andi, aku benar-benar bodoh dan tidak tahu diri. Aku tidak menyangka telah menyinggungmu. Aku tidak tahu kalau Desi adalah temanmu. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu meskipun harus mati. Aku tidak mungkin berani mencoba melakukan apapun terhadapnya." Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Lalu, apakah kau tahu bahwa grup Rapocini juga merupakan salah satu aset milikku?" Walter membelalakkan matanya dan berkata tergagap, Apa? Yang ini aku benar-benar tidak tahu. Kalau aku tahu, bahkan meskipun aku diberi keberanian, aku tidak akan berani berpikir buruk tentang grup Rapocini." Sebelum datang ke Makassar, Walter sengaja menyelidiki latar belakang grup Rapocini. Namun, karena perusahaan ini dibeli oleh keluarga Rewa untuk Andi Rewa, maka perusahaan ini tidak tercantum sebagai aset langsung keluarga Rewa. Setelah menyelidiki, dia tidak menemukan informasi berarti
dan mengira perusahaan ini hanyalah perusahaan properti lokal di provinsi tersebut. Ditambah lagi, dia ingin segera memperkuat posisinya di kota ini dan meraih keuntungan cepat. Desi sebagai wakil ketua grup Rapocini menjadi sasaran utamanya. Dia berpikir bahwa kalau dia bisa mengendalikan Desi, dia tidak hanya bisa memiliki Desi, tetapi juga bisa menghisap sebagian darah dari grup Rapocini untuk mempercepat penguatan kekuasaannya. Namun siapa sangka bahwa perusahaan yang dia rencanakan untuk dijadikan sasaran ternyata adalah milik langsung dari putra keluarga Rewa. Ini seperti seekor tikus yang dengan bodohnya mengincar makanan seekor harimau, benar-benar mencari mati. Ibnu Qomar melihat Walter dengan sedikit belas kasihan dan dalam hati dia berpikir, Walter ini sebenarnya pria yang tampan dan memiliki latar belakang keluarga kaya. Masa depannya seharusnya sangat cerah, tapi dia malah memilih menyinggung Puang Andi. Ini seperti sengaja terbang ribuan kilometer dari Amerika untuk mencari kematian. Kemudian Ibnu Qomar menoleh kepada Andi Rewa dan bertanya dengan hormat, Puang, apakah aku harus segera membawa Walter pergi? Andi Rewa mengangguk, iya, bawa dia pergi. Walter yang ketakutan jatuh terduduk ke tanah dan berteriak dengan panik, Tuan Andi, tolong beri aku kesempatan. Nenekku adalah anggota keluarga Janvier. Kau pasti pernah mendengar tentang keluarga Janvier, bukan? Keluarga yang sangat kaya dan berkuasa di seluruh dunia. Sebagian besar ekonomi dan energi di Eropa serta Amerika dikuasai oleh mereka. Kalau kau melepaskanku, aku bisa membantumu membangun hubungan dengan keluarga Janvier. Kau bisa mendapatkan keuntungan besar dari kerjasama ini. Andi Rewa tersenyum dingin. Maaf, tapi aku sama sekali tidak tertarik untuk bekerja sama dengan keluarga Janvier. Walter yang gagal menawarkan iming-iming mencoba mengancam, kalau kau benar-benar bersikeras menahanku dan menyiksaku, apakah kau pernah memikirkan konsekuensinya? Seandainya keluarga Janvier tahu tentang ini, aku memang bukan bermarga Janvier, tetapi darah mereka mengalir dalam tubuhku. Mereka tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan keturunan mereka seperti ini. Kalau sampai hal itu terjadi, mereka pasti akan membuatmu mati dengan cara yang lebih tragis. Ibnu Qomar yang mendengar ini langsung menampar wajah Walter dengan keras sambil berkata dengan suara dingin, apakah kau ingin mati? Sudah diambang ajal masih berani berbicara kasar kepada Puang Andi? Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan memotong lidahmu. Andi Rewa menghentikan Ibnu Qomar dengan isyarat tangannya, lalu berkata dengan tenang, biarkan dia bicara. Apapun yang dia mau. Walter yang masih panik berteriak, aku sudah selesai bicara. Sebaiknya kau mempertimbangkan baik-baik. Apakah kau benar-benar ingin menyinggung seluruh keluarga Janvier hanya karena aku? Andi Rewa mengangguk. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan penuh permainan, jujur saja, aku sama sekali tidak takut menyinggung keluarga Janvier. Karena meskipun mereka tidak mencari aku, suatu saat nanti, aku pasti akan mencari mereka. Kemudian Andi Rewa melanjutkan dengan nada tegas dan penuh wibawa. Aku masih punya hutang darah yang harus aku tagih dari keluarga Janvier, beserta bunga-bunganya. Walter yang putus asa diseret keluar dari rumah sakit oleh anak buah Ibnu Qomar. Setelah dia pergi, semua rekaman video pengawas yang berkaitan dengannya telah dihapus sepenuhnya oleh anak buah Ibnu Qomar dengan sangat rapi. Dengan cara ini, tidak ada orang yang bisa menemukan jejak Walter di kota ini, apalagi melacak keberadaannya. Ketika keluarganya menyadari bahwa dia menghilang dan datang ke Makassar untuk mencarinya, mereka hanya akan mendapati kalau Walter seperti lenyap di telan bumi. Sebelum pergi, Andi Rewa memberi instruksi kepada Ibnu Qomar untuk menyuruh profesional memberikan Walter sedikit dikloromerkuri, racun favorit Walter sendiri. Setelah Walter mulai menunjukkan gejala penyakit yang sama seperti ayah Desi,
mereka akan segera memasangnya pada alat cuci darah. Untuk orang seperti Walter yang sangat kejam dan tidak bermoral, hanya metode seperti ini yang bisa memberikan hukuman yang pantas. Di sisi lain, Daisy yang menyaksikan langsung bagaimana Andy dengan cara yang begitu memuaskan menentukan nasib Walter, merasa sangat tersentuh. Selama ini, dia telah melihat sendiri bagaimana ayahnya menderita dari gejala awal penyakit hingga memburuk, hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Penderitaan yang dialami ayahnya sangat melekat di ingatannya. Jadi, ketika dia mengetahui bahwa semuanya adalah perbuatan Walter, kebenciannya pada Walter menjadi tidak terukur. Kalau Walter hanya ditangkap, diadili, atau dipenjara, dia akan merasa bahwa itu terlalu ringan bagi Walter. Namun, cara Andi Rewa menangani masalah ini bukan hanya sesuatu yang tidak berani dia bayangkan, tetapi juga sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan sendiri. Rasa terima kasih Daisy kepada Andi telah mencapai tingkat yang tak terbandingkan. Setelah Ibnu Komar meninggalkan ruangan, Daisy menutup pintu, lalu berbalik dan segera berlutut di depan Andi sambil berkata dengan suara gemetar, "Tuan Andi, aku benar-benar sangat berterima kasih kepadamu. Kalau bukan karenamu, aku mungkin tidak akan pernah tahu bahwa semua ini adalah perbuatan Walter. Kalau bukan karenamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa membalas dendam atas apa yang terjadi kepada ayahku." Andi Rewa segera membantunya berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu hanya hal kecil, tidak perlu terlalu formal. Walter adalah orang yang sangat jahat. Jadi, ini bukan hanya membantumu, tetapi juga melenyapkan ancaman bagi masyarakat." Daisy menghela nafas dan berkata dengan suara gemetar, "Aku benar-benar tidak menyangka, setelah berteman selama bertahun-tahun, Walter ternyata bisa melakukan hal seburuk ini." Dia menghapus air matanya dan menoleh ke arah ibunya yang pingsan di sofa, lalu bertanya, "Tuan, apakah ibuku tidak apa-apa?" Andi Rewa tersenyum tipis dan menjawab, "Bibi hanya pingsan sementara. Gunakan handuk basah yang agak dingin untuk menyeka wajahnya dan dia akan segera sadar." Dia melanjutkan, "Bangunkan Bibi terlebih dahulu, lalu beri obat kepada Paman. Setelah Paman minum obat, dia akan segera sembuh, sehingga kau dan Bibi tidak perlu khawatir lagi." Daisy sangat bersemangat dan segera berkata, "Baik Tuan, aku akan melakukannya sekarang juga." Kemudian Daisy segera berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian, dia keluar dengan membawa handuk basah. Dia cepat-cepat berjalan ke sofa dan dengan hati-hati menyeka wajah ibunya. Beberapa saat kemudian, bulu mata ibunya mulai bergerak, lalu perlahan membuka mata. Ibu Daisy yang baru sadar langsung bertanya dengan marah, "Di mana Walter itu? Dia telah menyakiti ayahmu. Dia tidak boleh dibiarkan begitu saja." Daisy melirik ke arah Andi Rewa lalu berkata kepada ibunya, "Bu, Walter sudah ditangkap. Dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara." Ibu Daisy berkata dengan penuh kebencian, "Dia membuat ayahmu menderita seperti ini. Hanya dengan memenjarakannya, itu terlalu ringan. Kalau ayahmu tidak bisa diselamatkan, dia seharusnya membayar dengan nyawanya." Dia teringat penderitaan yang dialami suaminya, dan air matanya tidak bisa lagi dibendung. Dia menahan tangisnya, namun tak mampu. Dia pun menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya. Daisy segera menghibur ibunya, "Bu, jangan terlalu khawatir. Andi Rewa menemukan obat ajaib untuk ayah. Setelah meminumnya, ginjal ayah bisa sembuh." Ibu Daisy terkejut dan berseru, "Apa? Hanya dengan minum obat ginjal ayahmu bisa sembuh? Ini bagaimana mungkin? Bukankah kedokteran mengatakan bahwa gagal ginjal hampir tidak bisa disembuhkan?" Andi Rewa berkata, "Bagi sebagian besar dokter, gagal ginjal memang sulit untuk disembuhkan. Namun, nenek moyang kita
telah meninggalkan resep obat yang sangat baik, sehingga pengobatannya sebenarnya tidaklah sulit. Ibu Desi tidak bisa menahan kegembiraannya, lalu berkata dengan suara serak, Benarkah? Kalau begitu, tolong selamatkan suamiku. Sepanjang hidupnya, dia mendidik generasi muda, berbuat kebaikan, dan tidak pernah melakukan hal buruk. Dia tidak pantas mendapatkan nasib seperti ini. Dia menoleh ke Desi di sebelahnya, menggenggam erat tangan putrinya sambil menangis. Dia menghabiskan lebih dari 20 tahun untuk membesarkan Desi hingga dewasa. Dia bahkan belum sempat melihat Desi mengenakan gaun pengantin, menikah, atau menikmati kebahagiaan 3 generasi yang hidup bersama. Kalau dia pergi begitu saja, ini benar-benar tidak adil. Andi Rewa mengangguk dengan serius dan berkata, Bibi, jangan khawatir. Selama paman meminum obat yang sudah aku siapkan, dia pasti akan sembuh total. Kemudian, Andi Rewa segera memberikan instruksi kepada Desi. Desi, tidak ada waktu lagi. Ambillah gelas, isi dengan setengah gelas air hangat, dan larutkan pil yang aku berikan ke dalam air tersebut. Lalu berikan kepada paman untuk diminum. Desi segera mengangguk dengan antusias. Hampir saja dia mengucapkan, Tuan Andi, tetapi dia menyadari bahwa ibunya tidak mengetahui identitas Andi Rewa yang sebenarnya. Dia pun buru-buru mengganti ucapannya. Baik, Andi, terima kasih. Aku akan segera melakukannya. Desi segera pergi ke meja teh. Dia merebus sedikit air hangat dengan ketel listrik, lalu menuangkannya ke dalam gelas. Kemudian dia mengeluarkan kotak kayu cendana kecil yang diberikan oleh Andi dari sakunya. Ketika kotak itu dibuka, tampaklah sebuah pil kecil yang tampaknya biasa saja. Namun, meskipun pil itu terlihat tidak mencolok, begitu kotak itu dibuka, aroma obat yang harum segera memenuhi seluruh ruangan. Ini adalah jamu penyembuh yang diracik oleh Andi Rewa. Ibu Desi juga mencium aroma obat yang harum itu dan langsung merasa lebih segar. Dia pun tidak bisa menahan kekagumannya. Aroma obat ini sungguh luar biasa, jauh lebih baik daripada aroma obat tradisional yang pernah dia kenal. Rasanya tubuhku lebih nyaman hanya dengan menciumnya. Desi juga merasakan hal yang sama. Aroma obat itu memberikan sensasi seperti saat hidung tersumbat, lalu tiba-tiba dihantam aroma minyak kayu putih yang kuat. Sensasi yang langsung membuat kepala terasa ringan. Pada saat itu, Desi benar-benar yakin kalau pil ini pasti akan menyelamatkan nyawa ayahnya. Dia mengikuti instruksi Andi dan memasukkan pil tersebut ke dalam air hangat. Ketika dia hendak mencari sendok untuk mengaduknya, sesuatu yang ajaib terjadi. Pil itu langsung larut ke dalam air dengan sangat cepat. Dalam waktu 2 hingga 3 detik saja, pil itu sepenuhnya larut. Airnya pun tidak menjadi keruh sepenuhnya, melainkan tampak seperti air gula merah, transparan sebagian. Meskipun warnanya menjadi sedikit lebih gelap, tapi air itu tidak meninggalkan sedikit pun residu. Hal ini membuat Desi terkejut, sebab dia sudah sering meminum obat tradisional, terutama obat dalam bentuk bubuk. Menurut pengalamannya, hampir semua obat tradisional tidak mungkin larut sepenuhnya ke dalam air. Tidak peduli seberapa panas airnya atau seberapa kuat diaduk, pasti akan ada residu obat yang tertinggal di dasar gelas. Namun, pil ini larut sepenuhnya tanpa perlu diaduk. Ini membuktikan bahwa obat ini sangat murni tanpa kandungan kotoran. Dengan perasaan heran, dia bertanya kepada Andi, "Apakah aku hanya perlu memberikan air ini kepada ayahku untuk diminum?" Andi Rewa mengangguk. Benar, meskipun paman sedang tidak sadarkan diri, kalau kalian mendudukkannya, air ini masih bisa diberikan secara perlahan. Desi pun segera membawa gelas itu ke ruang perawatan tempat ayahnya berada, diikuti oleh ibunya.
Mereka berdua dengan hati-hati mendudukkan ayah Desi yang sedang tidak sadarkan diri, lalu Desi secara perlahan memberikan air yang telah dicampur dengan obat itu ke mulut ayahnya. Tidak lama kemudian, sesuatu yang luar biasa dan tidak pernah terbayangkan oleh ibu dan anak itu terjadi. Ketika setengah dari larutan obat diberikan kepada ayah Desi, ibu dan anak itu terkejut melihat perubahan luar biasa. Wajah ayah Desi yang sebelumnya pucat seperti kertas perlahan menjadi lebih merah dan menampakkan rona sehat. Ayah Desi yang berada di ambang kematian akibat gagal ginjal parah, sebelumnya terlihat seperti tanaman layu yang hampir mati. Namun, setelah meminum larutan obat tersebut, dalam waktu singkat tubuhnya mulai mengalami perubahan besar. Bagi ibu dan anak itu, adegan ini terasa seperti menonton dokumenter di televisi. Saat ini mereka menyaksikan keajaiban di depan mata mereka. Ayah Desi menunjukkan perubahan luar biasa dalam waktu singkat. Setelah kulitnya menjadi merah dan bercahaya, napasnya pun menjadi lebih teratur dan kuat. Monitor medis di sampingnya menunjukkan tekanan darahnya, yang sebelumnya sangat rendah, kini naik dengan cepat. Beberapa saat kemudian, secara perlahan ayah Desi membuka matanya. Pada saat itu, Desi dan ibunya menangis penuh kegembiraan. Desi bertanya dengan campuran tawa dan tangis. Ayah, bagaimana perasaan ayah sekarang? Di sisi lain, ibu Desi juga menangis, bahagia sambil bertanya, "Suamiku, apakah kau merasa lebih baik sekarang?" Ayah Desi yang masih bingung bertanya, "Berapa lama aku tertidur?" Ibu Desi segera menjawab, "Tertidur apanya? Kau sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari." Ayah Desi terkejut, "Apa? Beberapa hari? Aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Hanya merasa seperti tidur lama." Desi buru-buru bertanya, "Ayah, bagaimana perasaan ayah sekarang?" Ayah Desi mencoba duduk lebih tegak dan menggerakkan anggota tubuhnya. Dengan ekspresi heran dia berkata, "Aku merasa sangat baik. Sama sekali tidak ada rasa tidak nyaman. Apakah rumah sakit menemukan donor ginjal untukku?" Ibu Desi menjawab dengan cepat, "Tidak, kami belum menemukan donor ginjal. Untungnya, teman Desi membawa obat ajaib, dan itulah yang membangunkanmu." Ayah Desi terkejut. "Obat ajaib? Obat seperti apa itu?" Ibu Desi yang bingung bagaimana menjelaskannya, buru-buru berkata, "Tidak perlu bertanya terlalu banyak. Kau bukan dokter. Bagaimana mungkin kau mengerti? Yang penting, cepat ucapkan terima kasih kepada Tuan Andi." Ayah Desi pun akhirnya menyadari keberadaan Andi di dekatnya. Dengan penuh rasa terima kasih dia berkata, "Tuan Andi, terima kasih banyak." Andi Rewa tersenyum ringan dan menjawab, "Paman, tidak perlu terlalu formal. Aku adalah teman baik Desi, ini hanyalah hal kecil." Ibu Desi yang tidak bisa menahan rasa kagumnya berkata, "Suamiku, kulihat wajahmu sekarang terlihat jauh lebih segar dan sehat. Aku pikir kondisimu pasti sudah banyak membaik. Bagaimana kalau aku memanggil Dokter Rudi untuk memeriksamu?" Di sisi lain, Desi dengan hati-hati bertanya kepada Andi dengan suara pelan, "Apakah tidak masalah kalau dokter datang untuk memeriksanya?" Andi Rewa tersenyum sambil mengangguk, "Tidak masalah. Biarkan dokter datang dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Itu juga baik untuk memastikan semuanya." Desi dengan sedikit khawatir bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana kalau dokter menanyakan tentang obat ini? Bagaimanapun di mata dokter, kondisi ayahku adalah gagal ginjal stadium akhir yang hampir mustahil pulih." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir. Dokter di rumah sakit ini sudah pernah menyaksikan keajaiban medis yang lebih besar." Andi Rewa teringat saat ayah mertuanya, Ridwan, pernah mengalami cedera tulang belakang serius akibat kecelakaan mobil. Dokter sudah memastikan kalau mertuanya akan lumpuh total dan tidak bisa bergerak dari leher ke bawah seumur hidupnya. Namun, dengan jamu penyembuh, Andi Rewa berhasil membuatnya pulih total
dan langsung bisa bergerak normal, bahkan melompat-lompat di tempat. Saat itu, keajaiban tersebut menjadi perbincangan hangat, tetapi Andi Rewa menggunakan nama besar Dr. Fajar untuk menjelaskan keajaiban itu. Hasilnya, tidak ada yang berani meragukannya. Meskipun itu mendatangkan masalah dari pihak seperti farmasi Asahi yang ingin merebut formula obat tersebut. Tidak lama kemudian, Ibu Desi datang bersama Dr. Rudi. Ketika Dr. Rudi masuk ke kamar pasien dan melihat Ayah Desi duduk di tempat tidur dengan wajah penuh semangat dan rona kemerahan, dia langsung tertegun. "Profesor Kevin, bagaimana kau bisa duduk?" Ayah Desi tersenyum lebar. "Dr. Rudi, teman putriku memberiku obat ajaib. Aku merasa luar biasa sekarang. Kalau bukan karena semua alat dan kabel ini, aku bahkan mungkin bisa bangun dan melakukan senam pagi." Dr. Rudi hampir tidak percaya. "Ini tidak mungkin. Gagal ginjalmu sudah mencapai tahap akhir. Kondisimu hanya bisa ditopang oleh alat dialisis. Bagaimana mungkin kau bisa tiba-tiba sembuh?" Dia segera mendekat dan memeriksa kondisi tubuh Ayah Desi dengan cermat. Semakin dia memeriksa, semakin terkejut dia. Dr. Rudi bergumam dengan mata terbelalak. "Detak jantungnya normal. Tekanan darahnya juga naik. Kadar oksigen dalam darah stabil. Bahkan hasil elektrokardiogramnya sempurna." Dia menatap Ayah Desi dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. "Profesor Kevin, bolehkah aku berjabat tangan denganmu? Tolong berikan sedikit tekanan agar aku bisa merasakan kekuatan ototmu." Ayah Desi dengan cepat mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Dr. Rudi. Dia memberikan sedikit tekanan. Dr. Rudi berseru kaget. "Astaga, tenagamu luar biasa. Ini benar-benar ajaib. Kau sudah dirawat di tempat tidur selama berminggu-minggu, kehilangan banyak berat badan, dan mengalami atrofi otot yang serius. Tetapi sekarang kau memiliki kekuatan sebesar ini. Sulit untuk dipercaya." Ayah Desi yang juga terkejut bertanya, "Dr. Rudi, apakah kekuatanku benar-benar sebaik itu?" Dr. Rudi menjawab, "Tentu saja. Banyak pasien gagal ginjal tahap akhir bahkan tidak bisa menggenggam lebih kuat dari anak kecil berusia 5 atau 6 tahun. Ayah Desi berpikir sejenak, lalu dengan senyum malu-malu dia berkata, "Dr. Rudi, tadi aku belum menggunakan seluruh kekuatanku." Dr. Rudi terperanjat. "Apa? Kau belum menggunakan seluruh kekuatan? Kalau begitu, coba gunakan semua kekuatanmu." Ayah Desi mengangguk dan secara perlahan meningkatkan tekanan pada genggamannya. Awalnya Dr. Rudi hanya menunjukkan ekspresi terkejut, namun tak lama kemudian raut wajahnya mulai berubah. Tiba-tiba dia berseru, Aduh, cukup, sakit." Ayah Desi segera melepas genggamannya dengan rasa bersalah. Maaf dokter, aku tidak sengaja." Sambil mengibaskan tangannya yang terasa sakit dan memijatnya dengan tangan lainnya, Dr. Rudi berkata, "Tidak apa-apa, ini benar-benar keajaiban. Aku lebih muda beberapa tahun darimu, tapi kekuatanmu bahkan lebih besar dariku. Dari semua indikator yang aku lihat sejauh ini, semuanya normal. Ini sungguh luar biasa." Dia kemudian berkata dengan semangat, "Profesor Kevin, tolong tunggu sebentar. Aku akan memanggil perawat untuk mengambil sampel darahmu. Kita harus segera memeriksa kadar kreatinin dalam darahmu. Kalau hasilnya juga normal, maka kau benar-benar telah sembuh total." Kadar kreatinin darah adalah indikator penting untuk menilai tingkat kerusakan ginjal. Semakin tinggi nilai kreatinin darah, semakin parah tingkat kerusakan ginjal. Pada orang dewasa yang sehat, nilai kreatinin darah biasanya berada di bawah 133. Kalau nilainya melebihi angka tersebut, itu menandakan ginjal sudah mengalami kerusakan. Kalau nilainya melebihi 450, ini dapat dikategorikan sebagai gagal ginjal. Kalau lebih dari 700, kondisi tersebut biasanya masuk ke dalam kategori uremia.
Hari ini hasil pemeriksaan darah ayah Desi menunjukkan bahwa kreatinin darahnya telah mencapai lebih dari 1.500. Karena itu, untuk mengetahui apakah dia benar-benar mulai pulih atau bahkan sudah sembuh, indikator kreatinin darah adalah referensi yang paling penting.